Perkenalkan, nama saya Emeren Syana Remalda Jahaniron dari Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Kimia, Prodi Pendidikan Kimia, kelas A. Saat ini saya akan membahas tentang kewirausahaan terapan. Dan saat ini saya akan membahas tentang hukum, etika, dan bisnis. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kegiatan berbisnis. Sebagai kegiatan sosial, bisnis dengan banyak cara terjalin dengan kompleksitas masyarakat modern. Dalam kegiatan berbisnis, mengejar keuntungan adalah hal yang wajar, asalkan dalam mencapai keuntungan tersebut tidak merugikan banyak pihak. Jadi, dalam mencapai tujuan dalam kegiatan berbisnis ada batasnya. Perilaku etis dalam kegiatan berbisnis adalah sesuatu yang penting demi kelangsungan hidup bisnis itu sendiri. Bisnis yang baik adalah selain bisnis tersebut menguntungkan, juga bisnis yang baik secara moral. Perilaku yang baik juga dalam konteks bisnis merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral. Bisnis juga terikat dengan hukum. Dalam praktek hukum, banyak masalah timbul dalam hubungan dengan bisnis, baik pada taraf nasional maupun taraf internasional. Untuk itu, kita perlu mengetahui hukum dan etika bisnis. Nah, saat ini saya akan membahas tentang prinsip etika bisnis. Pada dasarnya, setiap pelaksanaan bisnis harus menyelaraskan proses bisnis tersebut dengan etika bisnis yang telah disepakati secara umum dalam lingkungan tersebut. Sebenarnya, terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman. Yang pertama itu adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting dalam menjalankan bisnis apapun. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Dan yang ketiga, jujur dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Yang kedua adalah prinsip otonomi. Prinsip otonomi saya terkait dengan sikap dan kemampuan individu dalam mengambil keputusan dan tindakan besar. Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan menerapkan prinsip keadilan ini, semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik hubungan internal maupun hubungan eksternal, akan menerima perlakuan yang sama sesuai dengan haknya masing-masing.
Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan memberikan manfaat bagi semua pihak, menuntun agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Prinsip yang kelima adalah prinsip integrasi moral. Dalam menjalankan bisnis, bisnis harus memiliki prinsip integrasi moral yang baik. Tujuannya untuk menjaga nama baik perusahaan dan tetap menjadi perusahaan yang dipercaya oleh konsumen. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemilik bisnis, karyawan, dan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir adalah prinsip loyalitas. Prinsip kesetiaan berkaitan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawahan. Loyalitas dapat dilihat dari cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis sesuai visi dan misi perusahaan. Dengan kata lain, penerapan prinsip loyalitas berarti bahwa wirausahawan dan elemen-elemen di dalamnya tidak boleh membingungkan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.